Halo para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel. Kali ini kita akan memperluas wawasan dan pengetahuan terkait dengan upaya pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan nilai pelaksanaan reformasi birokrasinya. Dan kali ini kita akan membahas salah satu dari komponen ketiga, yakni komponen pengungkit pelaksanaan reformasi birokrasi, yakni penataan dan penguatan organisasi. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa ada 3 komponen penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama aspek pemenuhan, kemudian kegiatannya apa, kemudian organisasi mana yang bertanggung jawab. Kita melangkah ke aspek pemenuhan. Nah, ini menjadi penting karena memiliki skor tersendiri sebanyak 20% ya. Dan kita tahu bahwa penataan dan penguatan organisasi merupakan salah satu komponen penting di dalam pelaksanaan dan mensukseskan agenda reformasi birokrasi. Mengapa? Karena seluruh agenda reformasi birokrasi itu berlangsung di dalam organisasi. Karena itu penataan dan penguatan organisasi menjadi sangat strategik dalam upaya agar mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan nilai reformasi birokrasi. Maka penataan dan penguatan organisasi memiliki ukuran keberhasilan tersendiri. Adapun ukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dari aspek penataan dan penguatan organisasi adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah ketika terjadi penurunan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal dari organisasi. Kita tahu banyak sekali organisasi yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, karena itu perlu benar-benar disederhanakan dan di-inline supaya tidak terjadi tumpang tindih. Yang kedua adalah semakin meningkatnya kapasitas organisasi perangkat daerah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang ketiga adalah terciptanya desain organisasi di pemerintah daerah yang mampu mendukung kinerja daripada daerah. Dan yang keempat adalah semakin berkurangnya jenjang organisasi pemerintah daerah di dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja keseharian daripada perangkat daerah. Yang perlu kita tahu daripada aspek keberhasilan ini adalah indikator dari masing-masing ukuran keberhasilan tersebut perlu kita ketahui. Dan beberapa indikator tersebut, yang pertama berkaitan dengan penataan organisasi. Adapun kegiatan dari penataan organisasi ini dikatakan berhasil jika pertama tentu telah disusun desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis. Jadi hulunya ada pada dokumen perencanaan. Yang kedua, telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi. Nah, ini penting baik kedalaman maupun keluasan daripada struktur organisasi. Yang ketiga adalah telah dirumuskannya mekanisme hubungan dan koordinasi antara jabatan pimpinan tinggi dengan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan tentu oleh Pemda masing-masing. Dan yang keempat adalah telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai dengan kriteria perangkat daerah yang memang memiliki potensi untuk dialihkan. Indikator keberhasilan kedua yaitu evaluasi kelembagaan. Nah, adapun kegiatan yang saya kira penting untuk kita perhatikan berkaitan dengan bagaimana evaluasi kelembagaan itu bisa berjalan adalah dan dipandang sebagai evaluasi yang berhasil jika yang pertama itu telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi. Nah, ini menjadi penting agar supaya organisasi tidak terlalu besar tetapi fungsi bisa dijalankan semua. Yang kedua dikatakan berhasil jika telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
Ini tentu berkaitan dengan kedalaman, karena semakin banyak jenjangnya tentu akan memperpanjang rantai komando dan tentu bisa berimplikasi kepada lambannya organisasi merespon daripada berbagai tuntutan masyarakat maupun juga tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Yang ketiga adalah telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan terjadinya duplikasi fungsi. Karena kalau terjadi duplikasi fungsi tentu akan berdampak pada alokasi anggaran yang juga terduplikasi maupun juga tugas-tugas itu dikerjakan oleh beberapa struktur yang sebenarnya tidak perlu. Yang keempat, telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok. Yang kelima adalah telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan. Jadi satu bawahan jelas satu atasan. Yang keenam adalah telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya. Ini berarti bicara mengenai ketepatan mengcascading sebenarnya program dan kegiatan agar supaya betul-betul tepat ya fungsinya. Berikutnya adalah telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya. Yang kita sering sebut dengan span of control, karena terlalu luas kontrol menyebabkan kemudian bisa tidak efektif, apalagi kalau terlalu banyak struktur di bawahnya. Jadi harus bisa menggunakan struktur yang tepat dan kontrol yang tepat. Berikutnya adalah telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi atau unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan. Indikator keberhasilan lainnya adalah telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat atau kewenangan unit organisasi atau perangkat daerah yang sudah tertuang di dalam berbagai peraturan daerah maupun juga peraturan kepala daerah. Berikutnya adalah telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain. Berikutnya juga adalah telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk mampu adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Karena semakin struktur besar dan dalam menyebabkan kemudian menjadi lamban. Ini yang seringkali menjadi keluhan masyarakat bahwa birokrasi itu lamban merespon tuntutan mereka karena struktur yang terlalu besar dan dalam ya, sehingga memperlambat proses pengambilan keputusan. Indikator ketiga adalah tindak lanjut evaluasi. Nah, tindak lanjut evaluasi ini tentu memiliki beragam kegiatan. Di antara yang perlu kita perhatikan pertama adalah hasil evaluasi itu telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi. Dan yang kedua adalah apakah hasil evaluasi itu yang ditindaklanjuti itu telah dilaksanakan melalui adanya penyederhanaan birokrasi. Jadi salah satu aspek penting dalam mendapatkan nilai RB yang bagus adalah penyederhanaan birokrasi yang terkait dengan organisasi yang tidak penting gitu ya. Nah, aspek hasil yang penting perhatikan selanjutnya adalah aspek hasil antara area perubahan. Mengapa ini penting? Karena pembangunan aspek hasil antara dari area perubahan itu merupakan salah satu aspek penting yang wajib diperhatikan, mengingat penilaiannya itu berfungsi untuk menilai sejauh mana capaian pelaksana RB sebelum sampai pada penilaian aspek reformnya atau pelaksanaannya secara nyata. Dalam aspek penilaian, penataan dan penguatan organisasi, kebetulan ini tidak memiliki indikator keberhasilannya, sehingga kontribusi hasil antara dari penguatan organisasi ini tidak harus diberi penilaian, dan yang dinilai tentu langsung saja ke aspek reformnya. Nah, ini penting karena ini memiliki skor yang tinggi, presentasinya sekitar 30%.
Nah, apa saja itu aspek reformnya ya, atau aspek pelaksanaannya? Dalam aspek reform yang berkaitan dengan area penataan dan penguatan organisasi, itu terdapat beberapa kegiatan yang dapat diukur keberhasilannya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa apakah organisasi itu telah berbasis kinerja. Organisasi berbasis kinerja ini terlihat performanya itu melalui indikator telah dilakukannya penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan tentu mempertimbangkan kinerja utama yang harusnya dihasilkan. Yang kedua adalah telah dilakukan penyederhanaan organisasi. Penyederhanaan organisasi terlihat aspek reformnya itu melalui indikator, yakni di mana pengukuran indikator yang ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah jumlah peta proses bisnis yang ideal di dalam rangka penyederhanaan organisasi. Aspek yang ketiga adalah hasil evaluasi kelembagaan. Dalam arti bahwa hasil evaluasi kelembagaan itu terlihat aspek reformnya melalui indikator, di mana pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat hasil evaluasi kelembagaan yang telah dilakukan. Nah, aspek yang ketiga yang saya sebutkan tadi adalah unit organisasi atau perangkat daerah mana yang bertanggung jawab terhadap pencapaian komponen penataan dan penguatan organisasi. Karena itu, dalam hal ini adalah kalau di provinsi namanya biro organisasi, atau di kabupaten kota namanya bagian organisasi. Nah, mereka inilah yang bertugas menyusun berbagai kegiatan yang berorientasi pada pencapaian atau peningkatan nilai daripada pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan penataan dan penguatan organisasi. Nah, karena itu tugas daripada biro atau bagian organisasi ini adalah bagaimana mampu menyusun kegiatan dan berupaya mencapai kegiatan daripada penataan ya dan penguatan organisasi ini dengan memenuhi berbagai indikator organisasi yang berbasis pada kinerja, penyederhanaan organisasi, dan hasil evaluasi kelembagaan. Dan ini merupakan bagian organisasi atau bagian daripada tugas setda yang diambil alih dari atau oleh biro organisasi maupun bagian organisasi. Karena itu pun ada kegiatan dan rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh biro atau bagian organisasi ini. Yang pertama adalah membentuk tim kerja. Yang kedua adalah dalam pelaksanaan penataan organisasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan penyederhanaan struktur organisasi yang berbasis pada kinerja. Yang ketiga adalah apakah memang telah dirumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara jabatan pimpinan tinggi dengan kelompok jabatan fungsional sebagaimana telah tertuang di dalam peraturan bupati atau peraturan gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Tugas lain daripada biro maupun bagian organisasi adalah harus bisa menyusun pemetaan jabatan untuk pengalihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, apalagi di dalam kaitan dengan perintah Presiden untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi. Maka otomatis pejabat struktural ini akan disetarakan jabatannya dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, khususnya pada eselon 3 dan 4. Tugas berikutnya daripada biro organisasi atau bagian organisasi adalah harus bisa menetapkan formasi jabatan fungsional pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana mungkin telah tertuang dalam keputusan gubernur atau keputusan bupati atau wali kota tentang formasi jabatan fungsional pada perangkat daerah yang ada di
daerah masing-masing. Tugas yang berikutnya yang keenam adalah harus bisa melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi yang akan digunakan maupun yang sudah berjalan agar senantiasa organisasinya itu betul-betul tepat fungsi dan tepat ukuran. Tugas yang berikutnya yang ketujuh adalah apakah memang telah melakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi. Antara lain mungkin penghapusan jabatan pengawas pada dinas pendidikan misalnya, dinas kelautan dan perikanan, dinas ESDM, dan dinas kehutanan berdasarkan penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya juga melakukan evaluasi terkait tugas dan fungsi perangkat daerah. Misalnya saja inspektorat, sekretariat DPRD, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas perumahan, dinas kawasan permukiman dan pertanahan, kemudian dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas koperasi usaha kecil dan menengah, dinas perindustrian, dinas perdagangan, badan keuangan dan aset daerah, badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah. Tugas berikutnya yakni melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi dan tugas fungsi pada dinas, misalnya perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, yaitu dengan mempertegas tugas dan fungsi dinas berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas. Tugas berikut daripada biro organisasi atau bagian organisasi baik di kabupaten maupun kota adalah melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi, rentang kendali, dan juga tugas fungsi perangkat daerah. Misalnya inspektorat, sekretariat DPRD, dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan, serta misalnya juga dinas sosial. Berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi dan tugas fungsi pada dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, yakni dengan mempertegas tugas dan fungsi dinas berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas dengan program kegiatan yang berdasarkan pada misalnya Permendagri nomor 90 tahun 2019 ya. Dan tugas berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah melakukan pembentukan unit pelaksana tugas atau OPT ya. Tentu ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Tugas lain adalah melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan pembentukan perangkat daerah pada PP nomor 18 tahun 2016, bahkan bisa juga disesuaikan dengan PP nomor 72 sebagai penambahan dari perubahan PP 18 ini. Juga yang tak kalah pentingnya adalah melakukan evaluasi terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain misalnya inspektorat, sekretariat DPRD, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas perumahan, dinas kawasan permukiman dan pertanahan, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ya, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas koperasi usaha kecil dan menengah, dinas perindustrian, dinas perdagangan, badan keuangan dan aset daerah, maupun juga badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Tugas berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah, misalnya inspektorat sendiri, ya, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas perumahan, dinas kawasan permukiman dan pertanahan, dinas ketahanan pangan, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas kepemudaan dan olahraga,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, kemudian Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tugas yang berikutnya adalah melakukan penambahan bagi struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada beberapa perangkat daerah. Misalnya saja Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ini semua menjadi perhatian yang memungkinkan untuk ditambahkan tugas pokok dan fungsinya. Berikutnya adalah menyusun dokumen usulan pemetaan rencana penyederhanaan birokrasi bagi jabatan administrasi. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita perhatikan manakala ingin meningkatkan kualitas pelaksanaan RB, khususnya berkaitan dengan penataan dan penguatan organisasi. Karena itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan, serta mampu menambah kemampuan untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing daerah. Moga-moga ada manfaatnya, dan kita akan ketemu lagi nanti di seri yang keempat, tentu berkaitan dengan komponen-komponen pengungkit reformasi birokrasi. Dan jika pemirsa ingin mempertanyakan sesuatu lebih jauh, silakan berkomentar di bawah video ini, dan semoga saya bisa menjawab dengan baik. Karena itu jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya agar senantiasa dapat memperoleh informasi-informasi terbaru berkaitan dengan konten daripada Sekolah Birokrasi channel ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu dan salam reformasi birokrasi.